semuanya, ketemu lagi dengan saya Sumarni. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di podcast kali ini ada kita kedatangan narasumber, nanti akan berkenalan. Sebelumnya akan saya sampaikan apa yang kita bahas di podcast kali ini, yaitu tentang suara pemikiran berkemajuan. Apa saja yang dibahas, yaitu tentang internasionalisasi Muhammadiyah, dakwah berkemajuan menembus batas dunia. Yuk kita langsung saja kita perkenalan dulu dengan narasumber kita. Yang pertama yaitu ada siapa? Monggo perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Istiningsih. Nomor NIM saya 233500202. Monggo yang selanjutnya narasumber. Nama saya Susi Haryani dengan NIM 23350020227. Oke, tema kita kali ini sangat menarik ya ibu-ibu semua, yaitu tentang internasionalisasi Muhammadiyah. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan internasionalisasi Muhammadiyah itu? Baik. Internasionalisasi Muhammadiyah itu awalnya itu kan ada ketika ada muktamar di Surakarta. Saat itu temanya tentang memajukan Indonesia, mencerahkan semesta. Kemudian waktu itu dicanangkan lagi, diperkuat lagi di Taman Jogja pada tahun 2010 terus sampai sekarang. Kemudian itu menjadi tema besar pergerakan Muhammadiyah setelah muktamar itu. Kemudian pimpinan cabang Muhammadiyah itu bermitra dengan berbagai pimpinan. Kemudian mengembangkan amal usaha, diantaranya yang pertama itu bidang kesehatan, yang pertama itu bidang pendidikan. Bidang pendidikan itu sekarang sudah ada universitas di luar negeri, ada beberapa. Yang pertama itu ada Muhammadiyah Australian College di Australia sana. Di sana banyak animo, banyak peminatnya untuk bersekolah di sana, tidak hanya dari berbagai latar belakang. Kemudian guru-gurunya pun banyak dari orang Indonesia yang tinggal di sana. Kemudian selain di Australia juga ada di Malaysia, itu namanya Universitas Muhammadiyah Malaysia, tapi di sana itu khusus menyelenggarakan S2 dan S3-nya. Kemudian tidak hanya itu, tapi ada juga selain universitas ada juga TK Aisyah Bustanul Atfal di Kuala Lumpur. Tidak hanya TK-nya juga, tetapi juga ada KB masyarakatnya. Yang pertama TK-nya itu ada di Mesir. Di sana pertama kali TK Aisyah Bustanul Atfal di Mesir. Kemudian tidak hanya itu saja, tetapi juga di bidang kemanusiaan Muhammadiyah itu juga ada namanya MDMC atau Muhammadiyah Disaster Management Center yang bergelut di kemanusiaan. Contohnya itu ketika ada gempa bumi di Turki, Muhammadiyah membantu di sana. Kemudian sudah terintegrasi dengan WHO. Saat itu ketika di sana ada gempa itu, MDMC ini kan mempunyai sebuah rumah sakit lapangan. Kemudian karena untuk membantu di sana itu ditinggal tuh, rumah sakit tinggal supaya digunakan oleh masyarakat di sana. Itu berarti selain bergerak di bidang pendidikan juga bergerak di bidang kemanusiaan. Ya, ini sama dengan pembahasan podcast saya yang kemarin tentang MDMC, jadi berkaitan. Berarti sangat terus itu diinternasionalisasikan, ya tidak hanya bergerak di Indonesia tapi di luar negeri juga. Iya, jadinya internasionalisasi Muhammadiyah itu ada beberapa cabang, ada pendidikan, kemanusiaan, dan juga dakwah. Jadi MDMC itu ada di anaknya internasional itu induknya, kemudian MDMC itu anaknya, istilahnya kayak gitu. Kayak otom cabangnya, lembaga institusi di bawah naungannya Muhammadiyah ya. Keren sekali ya Muhammadiyah itu ya.
Mungkin saya Terus bisa menambah. oh ya, terkait tujuan ya, terkait tujuan internasionalisasi itu. Mungkin internasionalisasi Muhammadiyah itu adalah upaya untuk mewujudkan visi dalam kemajuan dalam skala dunia. Dan organisasi ini membawa pesan damai, toleransi dan kemajuan sembari menunjukkan bahwa Islam rahmatan lil alamin dapat diwujudkan dalam tindakannya. Ya, itu ya. Inti dari berkemajuannya itu tadi di situ ya, berarti bisa apa namanya, berguna untuk masyarakat, tetap bernilai-nilai keislaman tapi mengikuti perkembangan zaman seperti itu. Terus sebagai bentuk-bentuk internasionalisasinya itu seperti apa? Contohnya? Ini bentuk-bentuknya untuk internalisasi Muhammadiyah terjadi dalam berbagai bentuk. Yang pertama tadi yang disampaikan Susi tadi, pendirian cabang istimewa luar negeri atau PCIM. Hingga kini Muhammadiyah memiliki lebih dari 30 PCIM di berbagai negara seperti Mesir, Australia, Jepang, Korea Selatan, Inggris, bahkan Amerika Serikat. Mereka mempunyai pusat kegiatan keislaman dan sosial bagi diaspora Indonesia dan komunitas muslim setempat. Yang kedua, mempunyai pendidikan dan kolaborasi global. Universitas Muhammadiyah seperti UMY, UAD, dan UM Malang aktif menjalin kerjasama internasional, program pertukaran pelajar dan riset kolaborasi global. Bahkan ada sekolah Muhammadiyah yang telah berdiri di Malaysia dan Mesir. Keren ya. Satu lagi Bu, ada humanitarian diplomasi. Apa itu? Itu melalui lembaga zakat dan MDMC, Muhammadiyah turut serta dalam misi kemanusiaan global seperti bantuan Palestina, Rohingya, dan bencana di Afrika. Berarti peranan Muhammadiyah itu mencakup keseluruhan ya, sangat luas sekali. Ya, Dan kita harus bangga ya jadi warga Muhammadiyah. Oke. Terus kalau apa kan tadi kita membahas internasionalisasi ya, berarti kan keberadaannya di luar negeri ya kebanyakan. Kalau misalnya kayak SMA-nya, universitasnya itu tadi animo masyarakat itu apakah hanya dari kalangan muslim saja atau bisa dari luar muslim, dari non muslim? Ya, karena ini kan sudah internasionalisasi, kemudian tadi contohnya di Australia itu tidak hanya masyarakat Islam saja, tetapi Islam tapi di luar Muhammadiyah juga bisa sekolah di sana. Jadi karena Muhammadiyah itu moderat itu kan semua masyarakat itu bisa untuk bersekolah di sana tanpa memandang ras, agama dan kebudayaan. Jadi memang kita terbuka, toleran sama semua manusia seperti itu. Jadi memang tetap menjunjung tinggi toleransi ya, seperti itu. Seperti ada yang di agama Islam ya, bahwa kita agamamu, agamaku seperti itu ya. Terus ini yang terakhir nih, terkait tantangan dan harapan dari internasionalisasi Muhammadiyah itu sendiri. Bagaimana tantangannya selama berkiprah di dunia internasional dan harapan-harapannya untuk bisa terus mengembangkan. Untuk tantangannya saya tinggal ya. Tentu saja jalan menuju globalisasi tidak mudah ya. Muhammadiyah menghadapi tantangan seperti adaptasi budaya lokal, keterbatasan sumber daya, serta narasi ekstremisme yang kadang menyudutkan Islam. Namun dengan semangat fastabihul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, Muhammadiyah terus menunjukkan bahwa Islam tidak hanya milik lokal tetapi juga global. Masya Allah. Harapannya Muhammadiyah bisa terus memperkuat identitasnya sebagai gerakan Islam dunia yang membawa nilai-nilai kemanusiaan universal. Masya Allah, benar-benar luar biasa ya. Kesimpulannya sekarang, monggo untuk kesimpulan mungkin terkait dari tujuan tadi internasionalisasi sampai tantangan itu apa yang bisa disimpulkan? Terkait itu mari kita bersama-sama untuk bisa memajukan Muhammadiyah, karena Muhammadiyah ini memang organisasi yang luar biasa yang tidak hanya mementingkan ilmu agama, tapi juga kita bisa belajar untuk ilmu dunia, yang itu kita bisa
menggabungkan teknologi juga supaya kita tidak tertinggal dengan perubahan zaman seperti itu. Oke, berarti itu tadi selaras dengan arti berkemajuan tadi ya. Iya. Berarti semua kegiatan entah itu dari pendidikannya, dari kesehatannya, terus dari apalagi dakwahnya itu kan memang kita mengikuti perkembangan Iya. zaman. Kita bisa tetap membawa nilai-nilai keislaman, tapi kita juga tidak ketinggalan Iya. zaman. Terutama tentang teknologi ya, Iya. yang sangat sudah perubahannya sangat Ya, besar. yang paling penting kita tetap juga berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah karena itu Oke. memang rujukan utama dalam pendidikan Muhammadiyah juga. Mantap. Islam rahmatan Ya, lil alamin. Alhamdulillah. Itu tadi ya podcast kita hari ini, yaitu tentang internasionalisasi Muhammadiyah dengan narasumber Bu Isti dan Bu Susi. Sekian dari saya podcast kita kali ini. Kita tutup. Jika teman-teman tertarik, boleh loh share menambah materi apa yang besok akan kita bahas. Boleh komen di bawah. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.